Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus kepada orang banyak dan murid-muridnya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Mereka mengingat-ingat beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah suka disebut rabi, karena hanya satulah rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satulah Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Kristus. Siapapun yang terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi berkah dalam. Bacaan hari ini mengajak kita untuk terus-menerus dalam berproses untuk belajar. Untuk lulus sekolah, lulus ujian pun juga perlu belajar. Dari sekolah TK, SD, SMP, kuliah, S1, 2, S3 dan seterusnya. Bahkan ketika sudah lulus dapat pekerjaan pun terus belajar. Belajar menyesuaikan di tempat kerja dan seterusnya. Hari ini kita mencoba fokus pada bacaan pertama ketika Tuhan bersabda begini. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik. Sampai kapan belajar berbuat baik? Sampai kita sendiri tidak lagi bisa belajar alias mati. Maka panggilan hari ini dan masa Prapaskah ini adalah mengusahakan diri untuk hidup dengan belajar terus-menerus berbuat baik, utamanya dalam menunjukkan keadilan, dalam membela atau memperjuangkan mereka yang terpinggirkan dan seterusnya. Di sekitar kita, kita pun masih bisa terus-menerus belajar untuk memperhatikan mereka. Oleh karena itu puasa bukan perkara tidak makan, tidak minum, tetapi belajar berbuat baik, belajar adil, belajar peduli, belajar memperhatikan utama mereka yang sungguh membutuhkan, yang kerap kita sebut dengan mereka yang sedang terpinggirkan. Dan jika itu terjadi, kita boleh bersyukur, kita terus-menerus belajar, dan biarlah rahmat Tuhan yang mencukupkan kita untuk melakukannya. Kita hening sejenak. Dimuliakanlah Yesus yang dulu hidup, sekarang dan selama-lamanya. Amin.